Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan Office 365. Bapak Ibu sudah mendapatkan akunnya masing-masing, tinggal login menggunakan akun tersebut. Tutorial bagaimana menggunakan awal itu bisa bisa menginstal aplikasi Teams Microsoft di HP, kemudian tinggal login aja menggunakan akun tersebut. Atau Bapak Ibu kalau menggunakan browser, Bapak Ibu bisa menggunakan ketikkan aja office.com seperti ini, office.com, kemudian tinggal login menggunakan akun yang sudah diberikan tersebut. Ini misalnya saya login dengan mkmp.akljember.ahmadi@smkjatim.id. Nah, ini kebetulan saya langsung masuk menggunakan akun ini karena sebelumnya kan saya sudah masuk menggunakan tim Microsoft, kemudian saya ganti passwordnya. Bapak Ibu kalau masih belum masuk menggunakan Office menggunakan tim Microsoft dan masuk menggunakan office.com, nanti kalau pertama kali maka Bapak Ibu akan diminta untuk ganti password terlebih dahulu. Karena memang password yang kita share itu password dasar yang dari generate system. Nah, Bapak Ibu langsung harus ganti memang karena tidak pilihannya tidak jadi apa istilahnya, diharuskan untuk mengganti password untuk pertama kali login, pertama kali masuk ke akun Office 365. Oke, yang perlu saya sampaikan di sesi ini Bapak Ibu, apa sih kelebihannya kita menggunakan akun Office 365. Nah, Bapak Ibu, akun yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa dipakai untuk mengakses office.com. Dengan mengakses office.com, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Classnote Delft Dynamic 365. Ini biasanya untuk pembuatan data Piscloud ya, yang ini Dynamic 365. Excel, Form ini kayak Google Form ya, tapi ini punyanya Microsoft. Kemudian Kaizala ini kayak WhatsApp, kayak Telegram, hanya ini punyanya Microsoft. Ada beberapa yang saya suka dari tampilan Kaizala, salah satunya adalah kayak kehadiran dan sebagainya itu bisa dipakai Kaizala. Misalnya saya punya data siswa, nanti siswanya masuk atau enggak itu kita buat daftar kehadiran itu menggunakan Kaizala. Hanya memang kurang begitu populer Kaizala dimanfaatkan. Belum populer lah yang ini. Kemudian kalender sama seperti kalender lain ketika kita menggunakan Google. Kemudian OneDrive ini hampir sama seperti Google Drive. Hanya yang perlu Bapak Ibu ketahui, OneDrive yang Bapak Ibu peroleh itu jumlahnya, ukurannya nanti saya pastikan lebih gede dibandingkan Google Drive yang Bapak Ibu dapatkan ketika membuat Gmail. Ini prosesnya loadingnya rada lambat. Oke, kita abaikan. Ini kebetulan saya akses dari rumah, kemungkinan akses internetnya lagi turun. Saya coba ganti dulu. Ini saya ganti biar aksesnya cepat. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada OneNote. OneNote ini hampir sama seperti Classnote notebook ya. OneNote ini ibarat kita punya binder ya, yang biasa kita nulis atau catatan-catatan itu bisa kita letakkan di OneNote. Classnote ini OneNote yang sudah mulai dimodifikasi untuk tim Microsoft. Nanti kita akan jelasin apa itu tim Microsoft. Kemudian ini people ini di komunitas kita itu ada siapa saja, itu nanti kita bisa atur. Kemudian Outlook. Nah, Outlook ini internet saya ternyata nggak ada internetnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian Outlook ini
internetnya sedang down. Oke, saya lanjutkan. Memang nggak nyaman ketika kita melakukan eksplorasi seperti ini, kemudian akses internetnya sedang lambat. Oke, kemudian Outlook ya, sorry, bukan Outlook ya. Outlook ini kalau kita menggunakan Gmail, ya Gmail apa untuk email. Kalau Outlook ini itu apa istilahnya? Emailnya Office 365. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah dibagikan akun Office 365 itu, sebenarnya akun itu adalah email Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan untuk saling kita sharing ya, atau kirim surat-surat elektronik. Nah, itu Outlook ya, fungsinya Outlook. Ini kebetulan akses internetnya tidak seberapa cepat saat ini. Oke, ini biasanya begitu masuk awal akan ditampilkan tutorialnya. Oke, ya itu Outlook. Kemudian planner ini apa ya istilahnya, saya lupa penggunaannya planner. Ini kalau seandainya kita punya perencanaan itu kita bisa meletakkannya di situ, atau kita bisa atur di situ. Apa sih, ada aplikasi sih dulu lama ya, yang biasanya offline, satu paket di Office ya. Saya lupa nama aplikasinya itu. Nah, ini untuk online-nya namanya Planner. Kemudian Power aplikasi ini terkait apa? Beberapa aplikasi yang terkait dengan cloud ya. Penyimpanan Maya itu nanti kita bisa atur lewat Power aplikasi, atau misalnya kita membuat aplikasi Android, itu bisa kita mainkan ini sama Power Automate. Ini untuk pemrogramannya sih. Kemudian di bawah ini PowerPoint. Nah, PowerPoint ini bisa kita akseskan secara online. PowerPoint online-nya, kemudian project yang bersama seperti Planner ya kalau nggak salah. Project, saya jujur yang di project sama Planner saya belum pernah memanfaatkan karena emang banyak fasilitas di Office sih yang saya sendiri kurang begitu eksplorasi. Ya nggak usah jauh-jauh sih, misalnya kita menggunakan Office Word ya, atau Excel atau Word aja. Di Word itu sebenarnya ada beberapa tool-tool yang banyak sih yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya misalnya automatic number, kemudian ketika kita bikin daftar isi itu otomatis. Itu sebenarnya banyak, hanya saya sendiri untuk eksplorasi ke sana jarang termanfaatkan. Jarang memanfaatkan itu untuk keseharian. Kemudian staff notebook hampir sama seperti yang tadi OneNote ini satu paket. Kemudian stream ini kayak YouTube-nya Office 365. Hanya memang dia untuk lingkungan terbatas ini yang stream ini. Sway ini kayak apa ya? Nanti ada sesuatu yang menarik sih di Sway itu kita bisa membuat mini website di Sway ini. Kemudian Teams, nah ini yang lagi booming ya dipakai Teams. Teams ini sama seperti Google Classroom, tapi bedanya kalau Teams ini Google Classroom plus Vicon-nya, karena dia jadi satu paket. Makanya kelihatannya lebih berat ya, tapi ini lebih kalau saya nganggap ini lebih user friendly. Dan ini sudah dipakai di SMKN 6 Jember. Kebetulan kita sudah generate akun Office 365 untuk hampir sekitar 1.700-an lah, 1.600 1.700-an. Itu sudah kita generate dan sudah dipakai oleh guru dan siswanya untuk pembelajaran. Nih, ini tim. Di sesi berikutnya kita akan ngobrolin ini.
To Do ini juga saya jarang menggunakan. Video ini fasilitas baru kelihatannya yang video ini. Ya saya jarang memanfaatkan ini. Whiteboard, whiteboard ini kayak kita buat papan tulis dan bisa di-share online. Ini sesi berikutnya lah kita akan ngobrolin dengan ini. Dan kita memanfaatkan kayak kita menggunakan apa ya, pensil ya. Pensil di digital ya. Pen track ya. Ini bisa manfaatkan ini sehingga kesannya kita ketika kita melakukan Vicon mainin ini itu kayak kita ngajar, benar-benar ngajar sih walaupun secara virtual. Kemudian Wood, Bapak Ibu pasti sudah tahu, Yammer ini lanjutan dari Stream. Kalau Yammer ini dia sudah bisa, kalau Stream ini rata-rata memang terbatasi di satu apa istilahnya YouTube, tapi kayak YouTube tapi dia hanya bisa diakses oleh satu komunitas. Kalau Yammer ini sudah bisa diakses oleh antar komunitas kalau Yammer. Demikian di sesi ini penjelasan awal penggunaan Office 365, khususnya ketika Bapak Ibu menggunakan akun Office 365 yang sudah diberikan oleh MGMP Akuntansi Kabupaten Jember. Demikian di sesi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.